Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, biarlah setiap kata kalimat yang terucap akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan-Mu hari ini Tuhan. Biarkanlah renungan ini akan menjadi berkat buat kami dan kekuatan akan kami Tuhan yang haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema renungan hari ini dilanjutkan dari tema sebelumnya, yaitu lakukanlah sendiri bagian yang kedua. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Dorongan hati dan semangat tentu saja penting dalam pelayanan. Namun, menurut renungan hari ini, hal itu bukanlah segalanya. Setiap pikiran dan rencana yang timbul dalam hubungan pekerjaan itu harus didisiplinkan dan ditundukkan dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Hanya dengan demikian, pelayanan tersebut menjadi rohani. Dengan tekad dan ketekunan disiplinlah hal lainnya. Inilah aspek sulit lainnya dari sifat orang percaya yang terlalu bersemangat. Paulus mengatakan, "Aku membawa setiap orang yang terpenjara oleh rencana atau proyeknya dan membuatnya menaati Kristus." Banyak pelayanan Kristen sekarang tidak pernah didisiplinkan, tetapi hanya timbul karena dorongan hati. Dalam kehidupan Tuhan, dalam setiap rencana, didisiplin menurut kehendak Bapanya. Tidak ada kecenderungan sedikit pun untuk mengikuti dorongan hatinya sendiri sebagai hal yang berbeda dari kehendak Bapanya. Dalam Yohanes 5 ayat 19 berkata, "Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak." Bandingkanlah hal ini dengan hal yang kita lakukan. Kita mengambil setiap pikiran atau rencana yang timbul dari dorongan hati dan lalu langsung beraksi atau bertindak mengerjakannya. Bukannya memberikan diri kita dan mendisiplinkan diri kita untuk mematuhi Kristus. Kepraktisan amat sangat ditekankan dalam masa kini. Dan orang percaya yang menawan segala pikirannya dikecam dan mengecap mereka sebagai tidak punya kesungguhan. Dan mereka kurang bersemangat bagi Allah atau bagi keselamatan jiwa-jiwa lain. Akan tetapi, kesungguhan dan semangat yang benar terdapat dalam mematuhi Allah, bukan dalam kehendak hati untuk melayani Dia yang timbul dari sifat manusiawi kita yang tidak berdisiplin. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami, tetapi benar bahwa orang-orang percaya tidak menawan segala pikirannya, tetapi hanya melakukan pekerjaan bagi Allah karena didorong oleh sifat manusiawi mereka, dan pekerjaan tersebut tidak dijadikan rohani melalui disiplin yang penuh tekad dan kesungguhan. Kita mempunyai suatu kecenderungan lupa bahwa seseorang tidak hanya komit kepada Yesus Kristus karena keselamatan, tetapi juga komit, bertanggung jawab, dan akuntabel pada pandangan Yesus Kristus tentang Allah, dunia, dan tentang dosa dan iblis. Ini berarti bahwa setiap orang harus mengenali tanggung jawab untuk berubah oleh pembaharuan budinya. Sebelum kita menutup renungan hari ini, marilah kita sama-sama membuka Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah renungan ini menjadi berkat bagi kami untuk melakukan aktivitas panjang hari ini Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan, usaha, toko dagangan, karir, apapun yang kami jalani Tuhan. Berkati Tuhan, lindungi Tuhan. Tuhan tuntun langkah kami Tuhan, supaya kemanapun kami melangkah, kami selalu dijaga para malaikat dan dijauhkan dari roh-roh jahat Tuhan. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak resesi ekonomi, kami tolak pandemi ini Tuhan, kami tolak COVID-19 Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.